Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bukan sekadar mendengar. Firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tahukah Anda bahwa banyak nama tokoh besar di Perjanjian Lama tidak dipakai oleh orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru? Misalnya, tidak ada orang Yahudi di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang bernama Abraham, Ishak, Musa, Harun, Daud, Salomo, Elia, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu mengapa demikian. Sebaliknya, beberapa nama tokoh Perjanjian Lama yang tidak begitu terkenal justru banyak dipakai oleh orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru. Alasannya mungkin karena tokoh-tokoh tersebut punya satu sifat baik yang perlu diteladani, atau karena nama-nama tersebut punya arti yang bagus. Yang menarik adalah Simeon atau Simon merupakan nama Perjanjian Lama paling banyak dipakai di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru paling tidak ada 2 orang yang memakai nama Simeon dan 9 orang yang memakai nama Simon. Bahkan hingga kini pun nama Simeon atau Simon masih menjadi nama yang populer di kalangan orang Yahudi. Salah satu tokoh terkenal Israel yang memakai nama Simeon saat ini adalah Shimon Peres, mantan Perdana Menteri Israel. Simeon adalah nama salah satu anak Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Jika melihat karakter Simeon, sebenarnya ia tidak tergolong anak baik. Selain itu, menjual adiknya Yusuf, ia juga ikut membunuh Hormer dan teman sekotanya dengan tipu daya. Itulah sebabnya Yakub murka serta mengutuk perbuatan Simeon ini. Karena ini rasanya tidak mungkin cara hidup Simeon yang membuat orang-orang Yahudi senang memakai nama Simeon. Tampaknya alasan utama mengapa orang Israel senang memakai nama Simeon adalah karena maknanya yang baik. Nama Simeon berasal dari kata sama, yang berarti mendengar. Saat Simeon lahir, ibunya Lea berkata bahwa Tuhan telah mendengarnya. Kejadian 29 pasal 33. Apalagi kemudian pengakuan iman Israel dimulai dengan kata dengarlah, yang berasal dari kata zama. Makna kata mendengar di sini bukanlah sekadar mendengar lalu melupakan, tetapi melakukan, yakni melakukan firman Tuhan. Boleh jadi dengan memberi nama Simeon kepada anak-anaknya, orang-orang Yahudi merindukan atau berharap anak-anak mereka bisa menjadi pendengar atau pelaku firman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rindu atau berharap untuk menjadi pelaku firman Tuhan? Rasul Yakobus menasihati agar kita sebagai orang percaya tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman yang melakukan firman Tuhan yang kita dengar atau baca. Hendaklah kita tidak hanya mendengar firman pada setiap hari Minggu di gereja atau lewat pembacaan Alkitab setiap hari, tetapi lebih daripada itu,
hendaklah kita juga punya keinginan yang kuat untuk melakukannya. Kita tidak perlu mempunyai nama Simeon untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kita hanya butuh kerinduan dan tekad yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku hati yang mau melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengarnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Precious Lord, take my hand.